Shalom Jemaat Tuhan Citylink Bandung. Eh, Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh melayani Tuhan kembali di tengah-tengah Anda pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau berikan untuk kami boleh mendekat kepadamu. Berkati firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Urapi hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Berikan kami kasih karunia untuk boleh mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena bagi Tuhan segala puji, hormat dan syukur dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. In Jesus mighty name. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah living boldly, hidup dengan berani karena ada roh Tuhan, roh kudusnya dalam hidup Anda dan saya. Diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22, saudaraku. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu?" Ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. 13. Ketika orang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, dan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tidaklah tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata bahwa semua penduduk Yerusalem dan bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya." Ayat 17. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus.
Ayat 19 saudara, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Hidup dengan berani karena Roh Tuhan menyertai Anda. Hidup dengan berani serasa begitu berarti dan diperlukan hari-hari ini, melewati setiap kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, bahkan yang terjadi 2 tahun terakhir ini atas seluruh muka bumi, atas seluruh semua manusia yang ada di muka bumi, saudara. Tidak ada yang terkecuali, bahkan anak Tuhan pun harus melewatinya. Tapi syukur kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 16 dan 26, mengingatkan kita kalau Roh Kudus diberikan bagi setiap orang percaya, semua orang percaya, sebagai penolong yang menyertai selama-lamanya, sebagai penghibur yang mengajarkan dan mengingatkan apa yang Bapa kehendaki bagi hidup Anda dan saya. Perhatikan baik-baik. Kita berani karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya melewati kehidupan ini. Sebagai penolong, kita diingatkan. Waktu Roh Kudus sebagai penolong, kita diingatkan kalau kekuatan kita sebagai manusia terbatas, dan kita butuh Tuhan yang tidak terbatas itu menyatakan pertolongannya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dia menyertai untuk selama-lamanya, karena Dia adalah Immanuel. Roh Kudus adalah Immanuel yang menyertai Anda dan saya untuk selama-lamanya. Bahkan Dia sebagai penghibur. Kenapa Roh Kudus diberikan sebagai penghibur? Untuk melewati penderitaan, pergumulan hidup ini, Tuhan memberikan penghiburan lewat Roh Kudus-Nya, sehingga kita boleh hidup dengan berani. Amin, saudara. Keberanian kita karena Roh Kudus diberikan buat Anda dan saya. Dia mengajarkan dan mengingatkan kita akan kebenaran, sehingga kita menemukan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan kita. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. That's why kita berani. Keberanian orang percaya bukan karena kekuatannya sendiri. Keberanian orang percaya melewati kehidupan ini karena Roh Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Sakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan, bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, kekuatan manusia terbatas, tapi kita butuh keberanian karena Roh Tuhan menyertai hidup kita, sehingga di tengah-tengah ketidakpastian yang ada, keberanian daripada Tuhan membuat kita boleh melewati kehidupan ini dengan pengharapan. Karena hidup kita di dalam Kristus Yesus adalah hidup penuh harapan. Ada masa depan bagi Anda dan saya. Apapun situasi dan pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus Yesus ada pengharapan. Melalui kebangkitan Kristus Yesus, Dia membawa kita pada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Living boldly, hidup dengan berani karena ada Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Dari Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22 tadi kita belajar di kehidupan Petrus, saudara. Petrus berani untuk terus hidup di dalam kasih karunia. Ini yang pertama, saudara. Keberanian untuk terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Petrus sebagai seorang rasul bukan tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Kalau Anda temukan dalam 4 kitab Injil mencatat, dia pernah melakukan kesalahan dengan perkataannya, karena kesombongannya.
dia jatuh dalam pencobaan. Dikatakan dia menyangkal Tuhan 3 kali, saudara. Hidupnya jatuh, terpuruk. Tapi ada yang membuat beda dia dibandingkan dengan murid yang lainnya, yaitu Yudas. Apa, saudaraku? Petrus membuat keputusan, menyesal dan mau bertobat, kembali mengikut Kristus, dan mau hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang penting, saudara. Hidup berani oleh karena kuasa Roh Kudus adalah kehidupan yang mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan seperti Yudas, habis melakukan kesalahan, kebodohan, apa yang terjadi? Dia menyesali tapi tetap tinggal di dalam penyesalan itu, sehingga dia binasa. Kehidupan yang berani oleh karena kuasa Roh Kudus adalah kehidupan yang mau terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kehidupan yang mau bertobat, senantiasa bertobat, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kebenaran firman-Nya. Ada amin, saudaraku? Jangan tinggal di dalam penjara masa lalu. Anda perhatikan baik-baik apa yang Petrus lakukan. Di tengah kesalahan yang pernah dia buat, dia mengarahkan dirinya kepada yang di depan. Bertobat itu menyesal dan meninggalkan apa yang di belakang dan mengarahkan dirinya kepada yang di depan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, di dalam rencananya bagi hidup Anda dan saya. Butuh nggak, saudara, kaca spion kalau Anda mengendarai mobil? Butuh kaca spion. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Anda berjalan nyetir kendaraan cuma lihat spion terus, apa yang terjadi? Anda membahayakan diri Anda dan apa yang ada di depan Anda. Anda tidak bisa melewati kehidupan ini dengan baik, perjalanan dengan baik. Tapi syukur kepada Tuhan, spion itu perlu untuk mengingatkan kita, menyadarkan posisi kita, sehingga terus mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita. Ada amin, saudara? Keluar dari penjara masa lalumu, kegagalanmu, kesalahanmu, kebodohan yang pernah kau buat. Be free. Hidup dengan berani karena Roh Tuhan ada di dalam hidup Anda dan saya. Karena Tuhan yang memerdekakan Anda, Anda benar-benar merdeka. Firman Tuhan katakan demikian di Yohanes 8 ayat 36. Apabila Anak memerdekakan engkau, kamu pun benar-benar merdeka. Be free dari masa lalumu, arahkan dirimu pada apa yang di depanmu. Terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kuncinya di sini adalah punya hidup yang menyesal sungguh-sungguh atas dosa dan kesalahan di masa lalu kita. Punya hati yang benar-benar bertobat dan buru-buru kembali kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup bagi Anda dan saya. Anda masih ingat tentang kisah anak yang hilang? Apa yang dia putuskan di tengah-tengah kebodohan yang dia buat, kesalahan yang dia buat? Dia kembali kepada Bapa. Living boldly, berani hidup oleh karena kuasa Roh Kudus. Artinya, saudara, Anda belajar hidup di dalam, berani hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Living boldly yang kedua, kita belajar dari kehidupan Petrus, berani hidup untuk jadi berkat, melakukan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Di tengah-tengah pergumulan yang kau hadapi, persoalan yang kau hadapi, pastikan tetap berani melakukan pekerjaan yang baik. Hidupmu jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Lihat Petrus keluar dari keterpurukannya. Pada waktu Anda baca Kisah pasal 3, Anda temukan bagaimana waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia ketemu sama orang yang ada di pintu bait Allah. Dikatakan orang itu mengemis di situ, berharap sesuatu dari Petrus. Lalu Petrus bilang, emas dan perak tidak aku miliki, tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bangkit dan berjalan. Perhatikan baik-baik. Petrus berani memberi apa yang
dia miliki. Apa yang kau miliki hari ini, saudara? Tuhan nggak tanya apa yang kau nggak miliki. Dari apa yang kau miliki, kau berani untuk jadi berkat, melakukan pekerjaan yang baik, dan memuliakan Bapa. Ini kehidupan yang berani oleh karena kuasa Roh Kudus. Tuhan mau kehidupanmu jadi terang dimanapun kau berada. Itu tujuan Tuhan memanggil engkau di dalam kasih karunia-Nya. Kalaupun tetap ada persoalan pergumulan yang kau hadapi, bukan berarti kau tidak jadi terang, tidak bisa jadi terang. Karena kau adalah anak-anak terang. Hidupmu adalah terang di tengah-tengah dunia ini. Makanya Matius 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Anda berbuat baik bukan tujuannya dilihat orang ya. Kalau itu salah motivasi, salah tujuan. Kalau itu yang dilakukan, maka Alkitab katakan tujuannya cuma cari pujian dari manusia, dia dapat upahnya. Tapi orang melihat perbuatanmu yang baik, tujuanmu adalah memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kau hadapi, kau perlu hidup berani oleh karena kuasa Roh Kudus. Karena hidupmu jadi terang, jadi berkat dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan. Orang boleh melihat perbuatanmu yang baik, di mana engkau memuliakan Bapamu di surga. Ini adalah kehidupan yang berani, bukan sembunyi, bukan takut, saudara, tetapi berani untuk jadi terang, jadi berkat dimanapun kau berada, dimanapun engkau ditempatkan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dikatakan kenapa? Karena orang bosan untuk berbuat baik. Tetapi di tengah-tengah apa yang terjadi di sekeliling Anda, firman Tuhan katakan, bertekunlah untuk berbuat baik. Karena memang Anda dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang percaya katakan amin. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Ciri-ciri dari made in-nya Allah Bapa di surga yang diciptakan menjadi new creation, ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik. Anda hidup berani karena kuasa Roh Kudus, artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan percayakan. Semangat ya semuanya. Biarpun situasi gak mudah, situasi gak gampang, Anda gak diajak fokus melihat diri Anda sendiri, melihat pergumulan Anda, tetapi Anda diajak melihat tujuan Anda ditempatkan dimanapun Anda berada, melakukan pekerjaan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu adalah kehidupan yang boldly, kehidupan yang berani, karena Roh Tuhan ada di dalam hidup Anda dan saya. Living boldly yang ketiga, hidup dengan berani karena Roh Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Kita belajar di kehidupan Petrus, bagaimana dia berani untuk menceritakan kabar baik, kabar Injil keselamatan, kabar pengharapan ini kepada banyak orang. Sehingga pada waktu itu gereja mula-mula ditambahkan 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya. Luar biasa, saudara. Bukankah dalam hidup ini Anda pernah melakukan atau sering menyampaikan kabar baik dengan bersemangat kepada teman Anda atau orang-orang sekeliling Anda yang Anda kenal mungkin, tentang suatu makanan yang atau restoran yang enak gitu, atau makanan yang enak gitu, saudara, yang Anda sudah coba? Dan Anda sharing aja, sharing, kasih tahu mereka, di situ enak loh, Anda perlu coba loh. Wah, mantap itu punya, ya saudara. Atau mungkin produk tertentu yang sangat berguna buat Anda, bermanfaat buat Anda. Anda free aja ceritakan kepada teman Anda atau orang lain tanpa mempedulikan, saudara. Ya saudara, pokoknya Anda kepingin cerita, sharing,
yang baik dan yang luar biasa yang sudah Anda alami itu. Demikian juga hidup berani oleh karena Roh Kudus. Anda berani sharing, berani be boldly sharing gospel bagi sekeliling Anda. Kabar sukacita, kabar baik ini bagi banyak orang yang ada di sekeliling Anda dan saya. Kabar keselamatan kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi dosamu dan dosaku, dan Dia menjadi penebus juru selamat bagi dunia ini. Kabar baik ini perlu Anda ceritakan, perlu Anda sampaikan. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus, sehingga hari itu banyak orang boleh mengalami pertobatan. Gak cuma lihat pekerjaan yang baik, yaitu mujizat melalui kehidupan Petrus, tapi Injil, kabar sukacita, kabar baik ini boleh diceritakan. Ini panggilan luar biasa bagi Anda dan saya. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan bagi semua murid-muridnya untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi dunia ini, supaya mereka boleh mendengar dan menjadi percaya akan berita yang luar biasa ini. Amin, saudara. Be bold, karena Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan kabar yang luar biasa ini bagi banyak orang, sehingga yang buta dicelikan, yang tertawan dilepaskan. Ya saudara, sehingga boleh yang kekurangan boleh mengalami sukacita yang besar karena kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Living boldly, hidup dengan berani karena Roh Tuhan. Anda memberitakan kabar sukacita ini bagi dunia. Yang keempat, living boldly, hidup dengan berani karena Roh Kudus. Artinya berani menderita bagi Tuhan. Dari kisah Petrus kita boleh belajar sesuatu, saudara. Bagaimana Petrus sudah melakukan pekerjaan yang baik, sudah menyampaikan kabar baik, tetapi Petrus masih mengalami penderitaan. Sempat ditangkap, akhirnya dipenjara, bahkan dia harus disidang oleh orang-orang yang tanda kutip kelihatannya adalah orang-orang yang agamawi, yang rohani. Katanya rohani, saudara ya, tahu firman, tetapi malah menghakimi. Terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan tersebut, bukan hanya dapat halangan, ada kesulitan, bahkan disalah mengerti. Petrus mengalami hal tersebut, bukan? Demikian juga living boldly mengingatkan kita untuk berani menderita, siap mempersiapkan diri untuk. Kadang Tuhan izinkan, kadang karena iman percaya kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kadang kita harus menderita, berani menderita bagi Tuhan. Beberapa orang karena percaya kepada Tuhan dan mau hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan, mengalami penolakan dari keluarganya. Diusir, saudara. Saya punya teman sampai diusir karena dia percaya sama Tuhan. Mengalami penolakan dari teman-teman. Saya ngalami itu, saudara. Gara-gara saya Kristen, saya ditolak sama teman-teman saya, dijauhi, saudara, waktu saya percaya sama Tuhan. Lingkungan kerja, itu, saudara. Bahkan tidak sedikit yang mengalami aniaya di belahan dunia yang lain. Gara-gara iman mereka dianiaya. Di China pun sampai hari ini masih, saudara, ada itu. Ya.
Karena iman dan percaya mereka mau hidup dalam kebenaran, mereka dianiaya, diasingkan, dikucilkan, dijauhi, ditolak, difitnah, bahkan dipenjara, dituduh sok suci, sok rohani, ataupun yang lainnya. Orang percaya tidak boleh menyerah. Untuk menderita, berani menderita bagi Tuhan karena imannya, karena percaya kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan harus berani, walaupun kadang menderita, karena hidup dalam kebenaran. Amin. Living boldly. Semua orang percaya harus tetap berani, jadi terang, jadi berkat, melakukan pekerjaan yang baik, memberitakan kabar baik, dan memuliakan Bapa di surga melalui hidup Anda dan hidup saya. Walaupun terkadang harus melewati penderitaan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita semuanya. Enggak cuma Petrus, Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian. Ya, mengapa Anda harus berani hidup menderita bagi Tuhan? Itu adalah kasih karunia Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19-21 mengatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Adalah kasih karunia. Why? Kadang Tuhan izinkan kita perlu menderita, kita harus melewati penderitaan, harus bold, karena itu kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, karena memurnikan iman kita, saudara. Kadang lewat penderitaan itu iman kita dimurnikan, sehingga iman kita lebih berharga dari segala yang fana. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Petrus ini mengungkapkan, saudara, ya, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Rupanya ada hal yang luar biasa yang akan Anda terima bagi setiap orang yang melewati proses penderitaan ini. Kalau imannya begitu berharga lebih daripada segala yang fana. Ya, be bold, ya saudara, melewati penderitaan. Ya, be bold. Kasih karunia Tuhan memampukan Anda dan saya. Haleluya. Ya. Dan Markus 8 ayat 34 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Rupanya jalan penderitaan yang Tuhan izinkan buat orang percaya itu harus dilewati dengan berani, karena ada hal yang luar biasa di dalamnya. Roh Kudus memampukan orang percaya berani melewati penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Living boldly yang kelima, saudara, yang terakhir, hidup dengan berani karena roh Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Artinya berani hidup taat kepada Tuhan. Amin. Berani hidup taat kepada Tuhan. Konsep umum tentang ketaatan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berkaitan erat dengan kata-kata dengar atau mendengarkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi ketaatan adalah mendengarkan otoritas yang lebih tinggi. Dari kisah Petrus kita belajar sesuatu. Waktu itu Petrus berkata kepada para orang-orang yang lebih tahu hukum Taurat, menurut kamu
Aku harus mendengarkan kamu atau taat kepada Tuhan, kepada Allah, taat kepada Allah. Putuskan sendiri. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Apa keputusan Anda? Mau taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Artinya mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan bagi hidup Anda dan saya. Bagi setiap orang yang percaya, kehidupan yang berani adalah kehidupan taat kepada firman Tuhan, Tuhan dan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi yang harus dia dengar dan dia lakukan dalam kehidupannya. Bukan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Apa yang firman Tuhan katakan bagi hidup Anda dan saya, itu yang Anda dan saya harus taati. Anda dengarkan, Anda percaya dalam hidup Anda dan saya. Karena dalam bahasa Yunani-nya, kata-kata taat mempunyai arti percaya. Oke, haleluya. Takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Kita belajar, saudara, dari kisah Daniel. Daniel pasal 1, Daniel pasal 3, Daniel pasal 6. Kita belajar banyak hal di situ tentang ketaatan. Dari kisah Daniel, Sadrak dan Abednego. Karena mereka taat kepada Tuhan, mereka tidak menajiskan diri dari makanan raja. Mereka menjaga diri mereka untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, mereka tidak menyembah kepada patung raja. Walaupun gara-gara keputusan mereka, mereka harus dibuang ke dalam dapur api. Anda perhatikan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan menyelamatkan mereka. Bahkan gara-gara itu, semua orang kuat yang ada di Babel mengakui bahwa nggak ada Tuhan, nggak ada Allah seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka tidak boleh menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, Tuhan dipermuliakan. Dan Daniel pasal 6 mengatakan bagaimana gara-gara Daniel beribadah, berdoa dan beribadah kepada Tuhan, itu dipakai oleh musuh-musuh politik mereka untuk membuat dia dibuang ke dalam gua singa. Tapi sekali lagi, ketaatannya, takut akan Tuhannya, membuat Daniel dilepaskan daripada yang jahat dirancangkan kepada mereka. Karena Daniel percaya kepada Tuhan, Tuhan melepaskan mereka. Tuhan melindungi mereka. Kepada siapa Anda taat? Kepada siapa Anda percaya dan mendengarkan? Sudah seharusnya orang percaya mendengar dan taat kepada otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Bukan dunia, bukan apa kata dunia atau apa suara terbanyak, tetapi apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan bagi hidup Anda dan saya. Ini adalah kehidupan yang bold, yang berani, hidup taat kepada Tuhan, karena roh Tuhan ada di dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami hari ini belajar 5 kehidupan yang taat, living boldly, hidup yang berani di tengah-tengah dunia ini, karena roh-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami. In Jesus' mighty name. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.